Halo, dengan Bang Review di sini. Tadinya aku ngira bahwa tablet Android keluaran resmi di Indonesia tuh cuma diramein oleh Samsung aja ya. Ternyata sekarang ada si Huawei yang turut ikut serta menghadirkan tablet kelas flagshipnya. Tepuk tangan dulu ya, perkenalkan ini adalah si Huawei MatePad Pro. Jadi pandangan pertama pada doi aku langsung kesengsem ya karena wujudnya, desainnya yang rada mirip kayak si iPad Pro. Tapi kalau dilihat secara seksama sih sebenarnya agak beda sih. Ya, ntar aku ceritain lebih lanjut ya. Dan sekarang kayak biasanya aku mohon untuk subscribe dulu channel ini kalau kalian berkenan. Siapa tahu kalian pengen terus ngeliat video-video crispy kayak gini. Terima kasih. Oke, Huawei MatePad Pro ya. Jadi ini harganya 11,499 juta ya, 11,5 juta lah. Kalau ikutan pre-order bahkan dapat bonus keyboard sama pensilnya ini ya. Dan dari pihak Huawei aku juga dapat info bahwa promo ini bakal berlaku sampai akhir Mei ini. Correct me if I'm wrong. Dan sebelumnya kan aku bilang bahwa tablet ini rada mirip kayak si iPad Pro ya. Tapi kalau dilihat secara seksama agak beda sih bagian depannya. Jadi si MatePad Pro ini menurutku rada lebih seksi karena pertama bezelnya ini lebih tipis. Terus lekukan pada tepian layarnya tuh juga lebih curvy ya. Jadi kelihatan sangat singset. Jadi kenapa bezelnya bisa tipis banget? Karena ya kamera depannya ini ada di pojok sini ya. So kalau kalian lagi selfie secara horizontal, pastikan mata kalian ngelihat ke kamera ya biar nggak kelihatan apa istilahnya cereng. Habis itu permukaan bagian sampingnya yang metal ini melengkung ya, jadinya lebih enak dari segi grip. Habis itu bagian belakang bodinya juga full metal. Dan di situ terdapat sebuah kamera 13 MP beserta flash. Oh ya, pada user interface EMUI ini di sini untuk navigasi bentuk gesturnya mirip kayak iPad OS ya. Ya secara default pakai gestur dan walaupun kagak orisinil tapi ya at least lebih ergonomis lah daripada pakai 3-key navigation di layar segede ini. Dan ngomong-ngomong soal user interface, dulu aku pernah komplain bahwa UI-nya Huawei ini perpaduan warnanya rada berantakan ya. Itu pas aku terakhir pakai Huawei itu Mate lupa aku, Mate 20 nggak salah. Dan aku rasa saat ini jauh lebih baik ya desainnya ya, lebih harmonis perpaduan warnanya dan eye catching untuk theme defaultnya ini. Aku suka. Ya ini perlu aku sampaikan sih karena udah lama aku nggak review produk-produknya Huawei dan sekarang aku rada pangling sama UI-nya. Sekarang beralih ke sektor kameranya dulu aja ya. Jadi ketika aku jepret-jepret pakai kamera depan atau belakang, kebiasaanku adalah yang pertama AI kameranya aku hidupin, habis itu tingkat beautifikasinya di kamera depan aku set di default. Jadi hasil jepretannya punya tone warna yang cenderung natural. Kalau untuk kamera depan beautifikasinya pada tingkat default sedikit agresif, tapi aku suka sih. Sukses bikin aku ganteng ya. Terus night mode-nya di sini ada night mode juga tentunya, hanya tersedia di kamera belakang. Tapi night mode-nya ini punya durasi per jepret yang rada lama ya, butuh waktu sekitar 10 detikan. Idealnya menurutku pakai tripod dan hasilnya adalah exposure serta dynamic range-nya meningkat. Tapi kurang sharp karena aku jepretnya cuma pakai tangan doang. Oh ya, bokeh tentu ada, tapi anehnya hanya tersedia di kamera depannya aja. Intensitas blur-nya juga fix, tapi ya mostly sih rapi. Overall untuk sektor fotografi kemampuannya kurang kompetitif kalau di compare sama smartphone zaman now. Tapi untuk sekelas tablet menurutku ya udah cukup lah. Kemudian sektor perekaman video ya, aku agak kecewa sama video stabilization kamera belakangnya. Jadi doi ini bisa rekam up to 4K 30 fps tapi stabilizationnya kerasa jitter banget. Begitu pula ketika resolusinya diturunin di FHD. Tapi kalau untuk kamera depannya sedikit lebih baik kemampuan video stabilization-nya dan bisa rekam up to FHD 30 fps. Tes kameranya si Huawei MatePad Pro. Move on ke layar ya. Jadi layarnya ini ukurannya 10,8 inch dengan resolusi 1600 x 2560 pixel. Udah pakai Gorilla Glass, aku gak nemu infonya ya. Terus untuk tipe layarnya IPS sehingga kagak ada always on display, tapi untungnya terdapat LED notif sih.
Dan selama pemakaian semingguan ini aku selalu ngeset layarnya ke opsi vivid biar gonjreng. Sedikit kekurangan sih paling visibilitas layar di outdoor agak kurang ya. Maksimum brightness-nya rada kurang nampol. Dan overall sih kualitas layarnya termasuk oke lah. Reproduksi warnanya baik, aku pakai buat ngegame atau nonton Netflix sudah mumpuni. Dan ngomong-ngomong soal nonton, jadi speakernya ini ada 4 biji. 1, 2, 3, 4. Stereo. Klaimnya Tune by Harman Kardon dan kualitasnya mau dengerin nggak? Mulai dari earphone bawaannya ya, jadi untuk smartphone seharga 21 juta, kualitas earphone-nya ini ya kayak gitu ya. Sampel audionya si Huawei MatePad Pro dari speakernya yang ada 4 biji. Menurutku bass-nya lumayan kerasa, terus audionya terdengar powerful ya. Nah sekarang aku mau jawab satu hal yang pasti menjadi pertanyaan paling besar buat kalian calon pembeli tablet ini ya, yaitu adalah absennya GMS atau Google Mobile Service. Ya seperti yang udah kita ketahui, mungkin akibat perang dagang, politik, bla bla bla. Ya kasihan sih ya sebenarnya ya si Huawei ini, padahal produknya keren-keren. Jadi silahkan googling aja ya masalahnya dengan US atau Google itu apaan. Nggak bakal aku bahas lagi di sini karena sebenarnya udah basi. Jadi sebagai gantinya di sini ada yang namanya HMS ya, atau Huawei Mobile Service. Bisa dipakai buat backup kontak, data-data, ya penyimpanan secara cloud lah. Istilahnya bisa sebagai substitusinya GMS, tapi ya tentu kudu bikin akun Huawei dulu. Anyway, jadi ketiadaan Google Mobile Services pasti akan memberikan dampak khususnya bagi kalian yang sangat mengandalkan Google dalam menyimpan data-data serta mendownload berbagai apps via Play Store. Dan untuk Play Store, karena di sini kagak ada gimana caranya download app-app, ya caranya adalah menggunakan pertama ada ini ya namanya App Gallery, ini disediakan oleh si Huawei, tapi sayangnya koleksi app-nya kagak lengkap ya. Misal Netflix kagak ada, Spotify kagak ada, tapi katanya sih coming soon. Game-game berat macam PUBG atau COD Mobile juga kagak ada. Intinya sih harus diperkomplit lagi koleksi app-nya si App Gallery ini. Dan alternatifnya adalah bisa pakai app bawaan bernama ID3 Store. Ini merupakan portal app pihak ketiga juga ya. Tapi kalau aku sih lebih suka pakai apa ini namanya, Aptoide. Bacanya gimana sih? Aptoide ya. Jadi Aptoide ini tentu kudu di-download dulu APK-nya via browser terus di-install. Dan Aptoide ini menurutku lebih reliable lah. Apa yang aku cari selalu ketemu di sini ada. Dan karena aku kangen pakai app-appnya Google, maka aku iseng install macam-macam ya, kayak YouTube, Google Keep, G Drive. Ya pokoknya app-appnya Google, dan yang terjadi adalah ketika app-nya dibuka ya kagak mau jalan. Intinya perlu yang namanya GMS tadi biar bisa jalan app-appnya Google related. Terus gimana cara ngakalinnya? Yaitu adalah dengan mengakses semua layanan Google tersebut via browser ya. Jadi kalau ngecek email ya via gmail.com, terus ke Google Drive ya ke G Drive, situsnya G Drive. Jadinya ya kayak kalau kita lagi pakai komputer ya, kunjungin aja situsnya satu-satu. Khusus untuk Gmail sih bisa fetching pakai app email bawaan, tapi aku prefer pakai browser aja karena lebih familiar. Kekurangannya tentu adalah kagak adanya notif yang masuk ya. Misal ada email baru kan kagak ada notifnya kalau pakai browser, kudu di reload manual kan. Ya mungkin sebagian orang hal kayak gini jadi kurang praktis, tapi kalau buatku ya udah menjadi hal yang biasa, karena kalau aku kerja di laptop, di MacBook, kebiasaanku adalah untuk mengakses layanan Google ya via browser kayak gini. Jadi aku nganggapnya tablet ini ya mungkin sebagai semacam mini laptop ya. Terus sinkronisasi kontak, karena kontak-kontakku ada di akun Google semua, maka aku manfaatin fitur phone clone bawaan. Nggak cuma kontak aja yang bisa di-copy, tapi data-data dari smartphone lainnya juga bisa ditransfer. So, apakah ketiadaan GMS ini menjadi masalah besar? Ya mungkin iya ya bagi sebagian orang yang selama ini sangat bergantung pada Google dalam menyimpan data-datanya. Ya intinya ya kudu migrasi ya semua data-datamu pakai layanannya si HMS, Huawei Mobile Services. Ya rada ribet tapi ya gimana lagi.
Kalau datanya udah ke backup semua ke HMS ya tentu nggak jadi problem lagi kalau kalian punya device-device Huawei lainnya karena udah tersimpan di cloud ya. Kalau buatku pribadi sih yang paling berdampak adalah absennya Google Play Store ya. Karena aku punya beberapa app berbayar di sana yang ya akhirnya jadi nggak bisa kepake kan di sini. Terus beberapa app berkualitas juga butuh Google Services untuk berjalan dengan semestinya. Habis itu performa ya, jadi doi ini ditenagai oleh Kirin 990 dengan RAM 6GB, storage-nya 128GB. Ini merupakan chipset flagshipnya Huawei dan skor Antutunya segini. Nggak setinggi kompetitor sekelasnya, tapi performa yang diberikan masih tergolong kencang. Jadi tablet ini mainly ku pakai buat nonton Netflixan, streamingan, sama ngegame ya. Kalau buat komunikasi malah nggak pernah. Tapi tablet ini support koneksi seluler sih. Jadinya bisa buat nelpon sama SMS-an. Pengen ku tes gaming game berat yaitu COD Mobile, sayangnya gagal karena di app gallery kagak ada. Terus aku coba install via Aptoide, berhasil tapi kagak mau jalan. Ada pesan error kayak gini ya. Alternatifnya aku coba game berat lainnya macam PUBG. Itu pun aku download dari situs resminya karena udah tersedia APK-nya. Opsi grafik yang bisa dipilih up to HDR dengan frame rate ultra dan ketika aku ngegame aku selalu set di kedua opsi tersebut. Performa yang diberiin ternyata stabil dan peningkatan suhunya juga hampir kagak kerasa. Adem ya, aku nggak ada keluhan di sektor performa. Lalu move on ke keyboard cover bawaan. Ini dia keyboard covernya. Hup. 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 Jadi ini magnetik ya, dan yang aku suka adalah doi ini tidak dilem ke bagian belakang body, semuanya pakai fully magnetic. Magnetnya cukup kencang sih. Hey. Tapi jangan digoyang-goyang secara ekstrim ya, takutnya jatuh. Terus tekstur bagian luarnya tampak premium dengan feel yang mantap. Begitu pula bagian dalam keyboardnya ya. Dipakai ngetik terasa nyaman, key travelnya juga terasa tegas ketika ditekan-tekan. Satu kekurangan paling tidak hadirnya touchpad ya. Tapi bisa diakalin pakai mouse ya. Mouse aku pakai mouse Microsoft yang tidak pakai dongle itu, jadi cuman dikoneksi ke Bluetooth-nya tabletnya secara langsung dan dapat berjalan dengan normal ya. Klik kanan kiri, scroll nggak ada masalah. Terus dengan adanya keyboard serta mouse support, user interface ala-ala Windows ternyata juga hadir di tablet ini. Namanya EMUI Desktop, jadi bila diaktifin maka user interface-nya akan diganti dan kini beberapa app, ya beberapa ya, nggak semuanya support, bisa ditampilin dalam Windows kecil yang bisa di-resize kayak gini. Mungkin hal tersebut akan meningkatkan produktivitas bagi sebagian orang. Tapi anehnya adalah beberapa app yang telah kita buka pada EMUI versi mode desktop ataupun di EMUI yang biasa, yang mode tablet, masing-masing tidak akan di-resume ketika kita berpindah antar UI tersebut. Jadi gini maksudku ya, misal di browser EMUI desktop kita udah buka beberapa tab, maka ketika buka lagi browsernya di EMUI yang mode tablet, maka tab yang telah kita buka sebelumnya kagak ada atau berbeda. Begitu pula ketika kita lagi buka film ya misalnya ya, filmnya kagak di-resume. Intinya sih kalau misalnya kita lagi kerja atau lagi ngetik atau ngerjain lainnya di desktop mode atau tablet mode, maka jangan lupa untuk di-save dulu kerjaannya sebelum pindah-pindah user interface. Sumuk banget ya. Jogja tuh akhir-akhir ini panasnya pol, ternyata mungkin mau hujan kali ya. Setelah itu fitur-fitur lainnya ada ini multi-screen collaboration. Intinya via fitur ini kita bisa bermultitasking secara seamless antara sang tablet dengan smartphone Huawei atau Honor. Terdengar interesting ya, sebenarnya aku pengen ngetes tapi sayang saat ini aku lagi nggak pegang smartphone Huawei atau Honor, jadinya nggak bisa ngetes. Habis itu apalagi yang perlu aku bahas? Pensilnya ya, sampai kelupaan. Ya jadi pensilnya ini bisa diletakin di sini secara magnet dan ketika kita letakin maka doi akan ngecas ya. Ini tentunya connect ke Bluetooth sama kayak keyboardnya, dan klaimnya punya 4096 levels of pressure sensitivity. Feel-nya sih terasa sangat responsif, mirip kayak kompetitor sekelasnya.
Aku ini bukan artis yang hobi gambar ya. Tapi kalau dipakai buat kegiatan-kegiatan casual nulis-nulis ya menurutku sih enak-enak aja. Yang aku suka adalah terdapat app bawaan bernama Nebo ya yang bisa merecognize tulisan tangan dengan tambahan gestur-gestur yang bikin pengalaman nulis jadi lebih praktis. Ya asik ya buat nulis-nulis catatan, tapi ya kalau nulis-nulis aku prefer pakai keyboardnya aja karena terasa lebih cepat dan terasa tidak lebih capek. Kemudian kelengkapan fitur-fitur lainnya ada slot SIM, single SIM, ada slot nano memory khasnya Huawei. Aku prefer micro SD sih ya sebenarnya ya, lebih murah dan lebih umum. Sensor-sensor komplit, terus ada wireless charging 15 watt serta reverse wireless charging 7,5 watt. Ini aku ngetes buat ngecas iPhone jalan. Ya ada gitu tablet lain yang punya kapabilitas ngecas kayak gini. Kurasa baru ini ya yang punya wireless charging sekaligus reverse wireless charging. Dan yang nggak ada adalah NFC, fingerprint sensor, sama 3.5 mm jack audio. Untuk unlock tabletnya tentu pakai face unlock ya dengan kecepatan yang gegas. Kalau di low light juga masih termasuk cepat ternyata proses unlocknya. Habis itu baterai kapasitasnya 7250 mAh dan untuk penggunaan yang intens aku pakai mostly buat ngegame Runeterra, Netflixan sama foto-foto. Bluetooth juga connect terus ke keyboard ya. Aku bisa dapetin screen on time 9 jam 11 menit dengan battery life 2 hari 17 jam. Ini termasuk sangat awet ya. Itu pun masih sisa 10% baterainya. Mantap. Habis itu untuk durasi ngecas ya dari kondisi 10% hingga 99%, pakai charger bawaan hanya butuh 1 jam 51 menit. Ini untuk ukuran baterai segede itu termasuk cepet ya. Dan doi ini klaimnya juga support 40 watt fast charging. Bisa dimanfaatin kalau kamu punya chargernya yang tentu dijual terpisah. So, Huawei MatePad Pro ya. Jadi secara desain tablet ini tampak stylish ya. Cakep, aku demen sama desainnya. Terus performanya juga tergolong masih kenceng. Battery life-nya awet, kecepatan ngecas juga cepet. Apa meneh ya. Harganya juga menarik ya, 11,5 juta udah dapat keyboard sama pensilnya. Tapi itu harga pre-order sih. Semoga setelah pre-order harganya ya kalau bisa jangan naik lah, tetap segitu dan dapat bonus keyboard sama ini ya. Oh ya, sama opsi chargingnya yang komplit mungkin bisa jadi nilai plus bagi sebagian kalangan. Dan satu kekurangan paling besar dari tablet ini ya absennya GMS. Dan kalau emang permasalahan tersebut belum bisa diselesaikan dengan pihak US atau Google dalam waktu dekat, maka solusinya ya tentu Huawei kudu lebih intens lagi dalam memperlengkap koleksi app-nya di App Gallery ya. Dan ini tentu merupakan sebuah upaya untuk ya menarik calon konsumen agar mereka tidak merasa skeptis terhadap koleksi app-app yang tersedia akibat absennya Play Store serta Google Mobile Services. Good news-nya adalah tutorial untuk install GMS beserta Play Store di smartphone Huawei macam Mate dan kawan-kawan sepertinya udah banyak beredar ya. Aku nggak tahu ya apakah hal tersebut akan menghanguskan garansi. Ya ntarlah aku main-main ke XDA developer, siapa tahu udah ada yang berhasil dan bikin tutorialnya untuk tablet ini. Intinya sih aku enjoy kencan sama si doi ya. Tablet ini asik juga. Dan absennya GMS aku rasa bukan sesuatu yang sangat fatal bagi sebagian orang karena seperti yang udah ku jelasin sebelumnya, masih terdapat alternatif lain untuk ngakalinnya. Namun tentu experience yang didapetin sedikit beda dan perlu yang namanya sedikit usaha ekstra. Yowes, gitu aja full review si Huawei MatePad Pro. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subs channel ini, follow juga IG sama Twitter @bangreview dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.